Hai Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan Blossom Official 19. Semoga Sobat sukses selalu. Cerita kembali lagi flashback ya, bermula pada saat ada pertandingan catur di istana, dimana mereka masih pada bocil 20 tahun yang lalu. Pertandingan ini tidak memandang status. Mereka akan mendapatkan jabatan penting di istana bagi siapa yang juara. Dan ini adalah Perdana Menteri Alfonso kecil. Ada dua kandidat yang selalu memenangkan pertandingan ini. Alfonso melirik-lirik ke bocil tersebut yang sampai pada akhirnya mereka bertemu pada saat final. Si bocil pakaian biru ingin permainannya kalau raja harus berani keluar istana, tidak selalu berada di dalam. Dan akhirnya Alfonso setuju dan mereka mulai bertanding, di mana Raja Gonamu menjadi juri dan saksi pada saat itu. Bocil pakaian biru akhirnya memenangkan permainan tersebut. Alfonso kalah. Namun datanglah ayahnya Ratu menghadap Raja Gonamu kecil. Dan bocil pakaian biru melihatnya, lalu dia memutuskan untuk mundur dari pertandingan karena takut ketahuan dan pergi. Pada saat pergi, Alfonso menarik ikatan kepalanya dan semuanya kaget. Ternyata dia adalah bocil perempuan. Ya, dia adalah lagi-lagi ratu guys. Ayahnya pun kaget sendiri. Raja tersenyum dan Alfonso terkagum melihatnya. Di sebuah desa ada seorang pemuda yang sedang bertani. Itu adalah 6 tahun yang lalu. Dia mendengar prajurit datang dari kejauhan. Dia dijemput oleh Raja Gonamu. Setelah tiba di istana, Alfonso diangkat menjadi Perdana Menteri Goguryeo. Tentu saja kelima suku menolak dan tidak setuju, karena pengangkatan ini harus seizin mereka. Dan menurut mereka, Alfonso berasal dari keluarga Raja Juna terdahulu yang dibantai oleh kakek Anda sendiri. Kalau ternyata dia masih menyimpan dendam, suatu hari Anda dan kita semua bisa hancur, Raja. Pertimbangkan pendapat kami semuanya. Kemudian Raja Gonamu bangun dan marah kepada semua sambil menghunuskan pedang dan berkata, "Kalian yang tidak setuju akan dilenyapkan oleh pedang ini." Mereka kaget dan takut, akhirnya setuju. Raja memberikan pedangnya kepada Alfonso dan berkata, "Aku akan memberikanmu tugas untuk melindungi rakyat dan membantu rakyat. Jika kamu tidak benar mengurusi rakyat, maka aku sendiri yang akan melenyapkanmu." Dan Alfonso menerima titah tugasnya. Adegan kembali ke pengawal. Alfonso dan sekretaris masuk ke ruangan pelayan yang ditangkap. Ternyata mendapati mereka sudah tidak selamat semua. Dan itu adalah perbuatan pamannya Ratu. Semua kaget dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Pamannya Ratu menjawab, "Hanya kita berlima sekarang yang mengetahui hal ini. Aku lakukan ini mencegah mereka supaya tidak berbicara keluar dengan dalih untuk keamanan dan pergi begitu saja." Sekretaris menjawab, "Biar aku saja yang akan mengurus ini, Tuan." Alfonso merasa kecewa terhadap pamannya karena dia sedang investigasi, justru saksinya dihilangkan semua. Namun tidak bisa berbuat apa-apa karena dia pamannya Ratu. Adegan kembali ke Mugol yang di dalam perjalanan, Mugol berpapasan dengan para petani. Dia melanjutkan perjalanan. Pada beristirahat, Mugol dan Mochi merasa mereka bukan petani. Mari kita berjaga-jaga. Ratu yang sedang merenung pernah bertanya kepada peramal Sabi, "Bagaimana kamu melihat takdirku?" Peramal Sabi menjawab, "Bintang Anda akan selalu bersinar yang mulia." Ratu melihat kakaknya yang sedang bicara sendiri nggak karuan guys, karena efek pengaruh ramuan khusus yang diberikan kepadanya oleh peramal Sabi dan masih memakainya di dalam saku bajunya. Dan benar guys, mereka bukan petani, mereka adalah tentara yang diperintahkan memburu Ratu. Namun Mochi dan Mugol langsung bertarung melawan mereka. Walaupun jumlah mereka banyak, mereka tetap bertahan, bertarung dan mereka menang. Lalu mereka berlari untuk menyelamatkan Ratu. Kakaknya Ratu berhalusinasi ada peramal Sabi. Kakak Ratu terus bicara terus, "Raja lenyap karena ulah kamu." Saat Ratu melihat kakaknya dan melihat ada benda tajam mengarah kepada kakaknya, Ratu langsung berlari dan menyelamatkan kakaknya guys. Pengawal Ratu, Yuha dan yang lainnya juga membantu melawan mereka. Namun jumlahnya terlalu banyak sehingga Ratu mengambil pedang dan ikut juga bertarung melawan mereka. Setelah mereka tumbang semua, Mugol memeriksa mereka. Mereka memburu Ratu atas suruhan siapa, namun tidak menemukan jejaknya.
Tapi yang jelas mereka memburu Anda, Ratu. Berarti mereka sudah tahu kalau raja sudah tidak ada. Ratu memberikan perintah, mari kita lanjutkan perjalanan segera. Tabib mulai memeriksa tubuh raja dan melakukan beberapa tes. Hasilnya racun yang digunakan cukup kuat, karena langsung membuat jantung berhenti karena banyak blood mengumpal di jantung dan racun itu tanpa melewati tenggorokan. Tabib berkata ke Elpanso yang mempunyai keahlian meracik obat ramuan khusus adalah peramal Sabi, bukan hanya saya. Tuan Elpanso meminta cari tahu tentang racunnya. Hari sudah menjelang malam, Ratu masih dalam perjalanan. Sedangkan si Mochi sepanjang jalan hanya menggoda Yuha, pengawal Ratu, karena Mochi adalah seorang playboy. Di dalam perjalanan di hutan, Ratu melihat sesuatu, guys. Kata Mochi, mereka adalah manusia harimau, penunggu hutan. Mereka tidak akan mengganggu kita jika kita tidak menatap mereka, jadi hiraukan saja semuanya dan kita jalan. Walaupun sebenarnya semuanya gugup melewati mereka karena begitu banyak dan suasananya menyeramkan. Dan pada saat mau dekat dengan pintu masuk gerbang Pangeran Balki, rombongan Ratu melihat sesuatu pemandangan yang lebih menyeramkan lagi, yaitu sekelompok yang memakai pakaian petani tergantung di pepohonan, guys, banyak sekali. Mereka terkejut dan Ratu juga. Mugol berkata pasti ini perbuatan Balki. Dia lakukan itu supaya orang-orang takut kepadanya. Ratu matanya berkaca-kaca di dalam hatinya, apakah aku harus menikah dengan pangeran yang perilakunya sekejam seperti ini? Dan ini adalah Pangeran Balki, guys. Dia sedang bercerita kepada pelayan setianya. Pangeran Balki menceritakan sebuah kisah, dulu ada bocil yang membuat kesalahan besar. Namun dia tidak dihukum karena dia adalah seorang pangeran. Dia telah melenyapkan putra dari seorang pengasuhnya karena ingin pengasuhnya hanya memberi makan pangeran saja, tidak mau berbagi dengan yang lainnya. Dan pada saat bocil itu berumur 15 tahun, dia telah melenyapkan keluarga kekasihnya. Padahal dia tidak menginginkan gadis itu. Alasannya hanya untuk memberitahu mereka bahwa bocil itu seorang pangeran. Ya guys, yang dia maksudkan menceritakan dirinya sendiri yang kejam kali ya. Kemudian Ratu sampai di gerbang istana Pangeran ketiga Balki. Pangeran Balki sedang berada di ruangan kolam di sana. Ada satu keluarga petani yang sedang meminta pengampunan untuk ayahnya supaya bisa membiarkan mereka hidup dan pulang. Dan di sana juga ada ketua klan lainnya yang menyaksikan. Dan salah satunya berkata, cepat hentikan mereka tuan, bagaimana bisa dia melakukan hal itu hanya karena dia bosan. Tetapi yang anehnya ketua klan itu hanya diam saja, tidak berbuat apa-apa. Pada saat Balki sedang bermain-main dengan keluarga tersebut, ya, Balki sedang bosan, guys. Dia bertanya kepada mereka siapa yang akan menjadi raja jika raja sudah tidak ada. Hanya karena petani itu menjawab tidak tahu, Balki langsung melenyapkannya, guys. Lalu Pangeran Balki mendapatkan kabar bahwa ada tamu yang datang, yaitu Ratu, kakak iparnya. Balki kaget dengan kedatangannya karena dia memang belum tahu kalau kakaknya sudah tidak ada. Adegan kembali ke Elpanso dan Tabib. Tabib berkata, setelah saya cek hasilnya itu adalah sejenis racun bunga lembah bakung. Dan yang bisa memberikan racun itu kepada raja yang pastinya orang terdekat. Karena andaikan pelayan, pastinya pelayan hanya disuruh tanpa mereka tahu ada apa di isinya, menurut asumsi sekretaris. Elpanso kemudian datang kepada peramal Sabi bertanya, apakah kamu menjual sesuatu ramuan khusus? Peramal Sabi menjawab, saya menjual kepada klienku hanyalah sebuah ramuan khusus cinta, yang dimana keduanya bisa jatuh cinta. Elpanso bertanya kembali, apakah kamu membuat ramuan khusus lainnya supaya bisa melenyapkan seseorang? Peramal Sabi tersenyum, tentu saja tidak tuan, ramuanku ini tidak membahayakan siapapun. Peramal Sabi berdalih, guys, dan berkata, oh iya tuan, aku selalu menjaga dan melihat perbintangan kalian. Ada 4 bintang. Dan bintang raja tiba-tiba menghilang. Peramal Sabi bertanya kepada Elpanso, apakah terjadi sesuatu dengan raja? Elpanso hanya menjawab, coba kamu lihat lagi bintang raja setelah awan terang. Mungkin bisa terlihat karena kalau malam sudah gelap pasti tidak terlihat. Lalu Elpanso pergi. Hanya ada 3 bintang lagi yang terlihat, milikmu samar-samar tuan, dan satu lagi tentu saja milik Ratu. Hanya saja 1 bintang lagi saya tidak tahu ini milik siapa karena sama-sama bersinar terang.
Kemudian Sabi meminta pelayannya untuk segera ke ruangan raja dan mencari tahu apa yang terjadi. Tetapi di sini Sabi terlihat tidak tahu apa-apa tentang raja ya guys, atau hanya berpura-pura. Nanti kita akan tahu. Ratu sebelum bertemu Balki sedang memegang racun, dan flashback raja mendapatkan ramuan racun itu dari peramal Sabi. Lalu raja menemui ratu dan memberikannya dengan berpesan, "Ini untuk keadaan darurat, simpanlah. Andaikan kerajaan kita hancur, kamu ditangkap musuh, gunakan ini. Untuk bundir atau lenyapkan musuh, kamu menggunakan ini." Balkis datang dan memberikan salam kepada kakak iparnya dan menyambutnya dengan minuman. Berkata, "Aku mendengar kakak sudah kembali, aku senang mendengarnya." Namun dalam situasi yang tegang guys. Balki bertanya, seorang ratu malam-malam begini datang, kalau tidak penting ada apa sebenarnya? Apakah ada yang terjadi sesuatu dengan kakak? Ratu menjawab, "Aku ditugaskan untuk ke utara untuk mengurus masalah Myongrin. Karena dia agak membuat aku kesal. Tapi aku mampir ke sini karena ingin beristirahat. Apa aku membuatmu tidak nyaman?" Dan raja sendiri baik-baik saja. Dia lagi terluka dan sekarang sedang beristirahat. Mugol kaget Ratu menjawab seperti itu. Di dalam hatinya apa yang membuat Ratu berbohong dan tidak berkata sebenarnya. Lalu Ratu bertanya kepada Balki, "Aku ingin melakukan yang diperintahkan oleh raja dengan membawa pasukannya. Tetapi aku ingin tahu dulu apa yang dilakukan Yang Mulia dulu kepada putra mahkota karena tidak patuh." Balki mendengar hal itu juga sepertinya agak trauma ya guys. Lalu flashback. Raja dan dirinya mengejar putra mahkota waktu itu karena menurut raja dirinya tidak patuh dan menjadi pengkhianat. Lalu raja ayahnya memerintahkan untuk melenyapkan putra mahkota. Namun Yang Mulia tidak sanggup melenyapkannya, jadi hanya mengkat hidungnya saja. Balki yang melihat itu shock guys dan saat mengingatnya. Balki bertanya kembali, "Sebenarnya apa yang membuatmu kesal tentang Myongrim?" Ratu menjawab, "Karena aku akan dilengserkan oleh mereka karena tidak memiliki keturunan. Jadi aku penasaran kalau memang benar-benar raja tidak ada, siapa yang akan menjadi raja selanjutnya?" Pengawal Balki langsung menjawab, "Tentu saja Pangeran Balki." Balki memotongnya dan marah berkata, "Diam kamu. Tentu saja ratu sendiri yang berhak memilih siapa yang nanti akan naik tahta." Setelah itu Balki menyudahi pembicaraan dan menyuruh kakak iparnya beristirahat di dalam. Setelah di dalam, Ratu memberitahukan dan memerintahkan kepada Mugol dan kakaknya bahwa kita akan bersiap untuk pergi. Karena aku akan menikah dengan pangeran yang lain yang berbeda dengan Balki. Mugol menjawab, "Ratu, kita sudah tidak punya waktu untuk itu karena kita harus kembali bersama Pangeran Balki sebelum pertemuan." "Apa yang membuat Anda berubah pikiran, Ratu?" Lalu Ratu merenung sambil melihat kolam. Pada saat melihat kolam, guys, keluarga tadi yang dilenyapkan Balki bermunculan. Sehingga Mugol mengerti keputusan Ratu sekarang dan berkata, "Bantulah aku. Aku tidak mau memberikan tahta ini kepada orang seperti dia, apa jadinya nanti?" Adegan beralih ke El Panso. Bagaimana kalau Ratu belum datang sebelum pertemuan jeda? Pengawalnya bertanya kepada El Panso. "Tentu saja pihak dari putra mahkota akan mendatangi kita." Lalu El Panso melihat peta jarak antara wilayah keluarga Ratu dengan wilayah putra mahkota berada di wilayah Gua Gamal. Salah satu klan Myongreon mendapatkan kabar bahwa Ratu jejaknya hilang. Dan dia kesal, dia adalah salah satu penerima berita dari burung. Kakak Ratu berhalusinasi lagi dan mendapatkan bisikan bahwa di grup klan Heidebu ada pangeran yang belum menikah. Jadi alangkah baiknya kalau Ratu menikah dengannya. Kakaknya Ratu menulis sebuah pesan dan dikirimkan ke klan Heidebu melalui burung tanpa sepengetahuan Ratu guys. Pesan pun keterima oleh mereka dan membacanya. Kakak Ratu memberitahu tentang semuanya, tetapi justru dari klan Heidebu ini menjadi kesempatan buat mereka. Kita akan berburu Ratu dan menjebaknya sebagai pengkhianat. Dan kita akan merebut kembali tahta kita. Cepat kamu beritahu Pangeran Balki yang sebenarnya dan supaya dia segera mengejar Ratu juga. Pergilah salah satu utusan klan Heidebu kepada Pangeran Balki. Setelah utusan Heidebu bertemu Balki, Balki langsung mencari Ratu ke tempat istirahatnya.
Dan akhirnya Ratu berhasil keluar dari istana Pangeran Balki tanpa sepengetahuan mereka. Pada saat Balki ke tempat Ratu, Ratu sudah tidak ada. Balki marah karena pergi tanpa pamit dan bertanya, kenapa kamu memberitahu aku hal ini semua, untuk apa? Sekretaris Haidebu menjawab supaya kita bisa berbagi tahta seperti dulu, keluarga Go dan keluarga Haidebu. Kami akan senang sekali jika kau yang naik tahta, pangeran. Setelah mendengar hal itu, Balki berkata, jika Ratu memilih adik-adikku itu akan menjadi rumit. Kalau begitu panggilkan harimau putih kemari. Ya guys, datanglah rombongan harimau putih yang menyeramkan. Ketua harimau putih menghadap Balki dan bertanya, hewan apa yang akan kutangkap kali ini? Pangeran Balki menjawab, aku ingin kamu memburu manusia kali ini. Ketua harimau putih tersenyum. Dan Ratu masih di perjalanan. Nah guys, sekian episode 3. Ditunggu kelanjutan episode berikutnya ya. Bantu like, sub, dan komen. Terima kasih.